Jadi sekarang kita ada di Diskominfotek Sumatera Barat. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Ziva Larani dan saya Kodizar Fadira. saya Tiffany Ainda Hidayat. Saya Kefira Rahima. Saya Raihan Fadila. Saya Muhammad Deo Arayan. Di sini kami akan mewawancarai salah satu divisi humas Diskominfotek Sumatera Barat. Tunggu keseruan selanjutnya ya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancara dari pihak humas di bagian Diskominfo Sumatera Barat. Saya Kodizar Fadira dari perwakilan kelompok dengan Bapak Algamar. Bapak Algamar. Saya Pranata Hubungan Masyarakat. Kami di sini mau mewawancara Bapak. Apakah Bapak menyediakan waktu? Silakan. Nah, jadi Pak, di sini kami ingin bertanya mengenai apa saja tanggung jawab utama humas di Dinas Kominfo ini. Sebagai humas di sini, Bapak, apakah tanggung jawab utama Bapak itu seperti apa gitu? Sedikit secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh, humas di pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu terbagi ke dalam dua. Pertama itu humas kepala daerah pimpinan, itu penugasannya ada di Biro Administrasi Pimpinan, di bawah bagian komunikasi pimpinan. Protokol di daerah ada juga disebutnya protokol dan komunikasi pimpinan. Kalau di provinsi disebutnya administrasi pimpinan. Nah, di Diskominfo itu juga ada tugas kehumasan diampu oleh bidang pengolahan informasi dan komunikasi publik. Itu di Diskominfo dipimpin oleh kepala bidang. Nah, tugasnya adalah untuk humas pemerintah provinsi secara keseluruhan, jadi mewakili untuk organisasi-organisasi perangkat daerah yang lain. Itu kehumasannya diampu oleh bidang ini ya, dengan bekerja sama dengan perangkat daerah yang lain. Nah, untuk tugas humas itu sendiri secara umum ya, humas itu menyebarkan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah daerah, supaya nanti program dan kebijakan pemerintah daerah ini mendapat dukungan dan partisipasi publik terhadap program-program tersebut. Secara umum memang tugasnya itu tugas utamanya itu membangun hubungan dengan masyarakat, itu ya tujuannya supaya partisipasi publik terhadap program pemerintah itu istilahnya publik merespon positif terhadap program dan kebijakan pemerintah. Oke. Baik Pak, pertanyaan kedua, bagaimana Humas Diskominfotek menyusun dan meminimalisir tantangan ketika menyebarkan informasi kepada publik? Nah, apalagi saat ini kan generasi muda cenderung skeptis dengan informasi dari pemerintah, gitu Pak. Jadi dalam melaksanakan tugasnya itu, bidang pengolahan informasi dan komunikasi publik itu membagi kegiatannya ke dalam beberapa sub kegiatan sebetulnya. Nah, salah satu sub kegiatannya itu ada namanya penyusunan strategi komunikasi dan isu prioritas, penetapan isu prioritas pemerintah daerah. Nah, di situ nanti Diskominfo itu akan menyusun strategi komunikasi publiknya dan isu prioritas yang perlu disampaikan apa. Di situ nanti akan disisir program-program prioritas pemerintah, kemudian isu-isu yang hangat di publik akan disisir di sana, kemudian dirumuskan pola komunikasinya kepada masyarakat. Misalkan ada isu stunting, ya, kemudian ada isu program pemerintah, misalkan sekarang Nagari Kreatif Hub, kemudian ada lagi stunting, Nagari Kreatif Hub, ya macam-macam lah ya, segala macam isu kepariwisataan dan lain-lain. Nah, nanti untuk masing-masing setiap isu ini itu akan ditetapkan juga pola komunikasinya seperti apa penyampaian informasi ini kepada publik, sasaran dari audiens dari informasi ini seperti apa. Nah, nanti disesuaikan dengan model komunikasinya. Misalkan ada yang menggunakan media elektronik, ada yang menggunakan media cetak, ada yang menggunakan media sosial, ada yang dalam bentuk kerjasama dengan media online. Dan juga tergantung skala isunya, penyebarannya, penyebar luasan informasi seperti apa. Nanti kita menyusun juga di situ anggarannya. Nah, mana yang butuh anggaran lebih besar? Karena kan kalau kita ada kerjasama dengan media itu mau tidak mau melibatkan anggaran untuk penyebaran informasi. Itu bagaimana Humas memanfaatkan media sosial tadi sebagai alat komunikasi publik, Pak?
Media sosial ini sekarang sih sudah mulai lebih banyak aktif. Iya, Nah, benar, Pak. sebelumnya yang aktif itu hanya komunikasi media sosial dari kepala daerah, itu dikelola oleh Biro Administrasi Pimpinan, dan juga pernah ada masanya itu dikelola oleh Diskominfo. Nah, sekarang di Diskominfo kita mulai dari 2 tahun yang lalu lah ya, kita coba stimulus lah supaya perangkat daerah yang lain itu dia juga menyampaikan informasi sesuai dengan tupoksi dari perangkat daerah masing-masing. Misalkan pariwisata dia punya sendiri, nanti menyebarkan informasi mengenai program dan kebijakan kepariwisataan dan juga destinasi-destinasi wisata dan lain-lain. Kemudian ada DPMP-TSP mengenai perizinan dan investasi, kemudian ada lagi misalkan Bapenda ya mengenai pendapatan daerah, Disperindak itu juga tentang pasar, harga, bahan pokok dan lain-lain. Nah, Diskominfo di situ menstimulus caranya dengan program optimalisasi media sosial itu kita merangsang OPD ya, organisasi perangkat daerah, supaya mereka aktif juga. Jadi diberikan pelatihan supaya media sosialnya bekerja gitu ya, bekerja sesuai dengan tupoksi, menyampaikan informasi sesuai dengan tupoksi perangkat daerahnya. Nah, kemudian ada juga beberapa indikator yang kita nilai di situ. Nah, mulai dari kontennya seperti apa, kemudian sebaran informasinya, partisipasi publik di tempat itu, misalkan ASN di Dinas Pariwisata. Nah, ikut mendorong nggak ASN ini? Karena kan kalau bicara media sosial itu kita bicara algoritmanya ya. Iya, benar, Pak. Algoritma itu dipengaruhi oleh partisipasi followersnya Dinas Pariwisata. Nah, followers Dinas Pariwisata itu ring pertama siapa ya? Pasti orang yang bekerja di dinas itu. Iya. Nah, jadi mereka harus ikut berpartisipasi di awal. Kemudian termasuk juga kita nilai tanggapan masyarakat terhadap unggahan yang dilakukan oleh OPD tersebut. Nah, tanggapannya positif atau negatif atau seperti apa. Nah, kita kan melakukan monitoring tuh di media sosial. Kalau kita temukan juga misalkan tanggapan negatif atau ada isu negatif yang muncul berkaitan dengan dinas tertentu, tupoksinya, itu kita akan informasikan kepada dinas itu. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Misalkan ada masalah seperti ini, isu berkembang di publik seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kita sampaikan supaya ada tindak lanjut yang cepat. Kemudian hasilnya juga penyelesaiannya kita sampaikan lagi di media sosial mereka. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, jika diberikan daya lebih, ada sumber daya lebih, aspek apa yang paling ingin dikembangkan oleh Humas untuk menjawab tantangan komunikasi saat ini Pak? Diberikan? Jika diberikan sumber daya lebih, aspek yang paling ingin Bapak kembangkan sebagai orang Humas di dalam tantangan komunikasi saat ini? Ada yang paling penting sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama SDM, 3 lah kalau boleh bicara ya. Pertama SDM-nya, ide-ide kreatifnya, kemudian juga kemampuan teknis ya, keterampilan dalam meramu, misalkan video editing ya, menyusun copywriting yang bagus dan lain-lain. Kemudian perangkat, dan yang terakhir itu anggaran. Karena yang tadi saya sampaikan itu pola yang kita buat dengan istilahnya zero budget lah ya. Budget dari nol, ya kita upayakan supaya kerelaan dari partisipasi ASN ini, supaya mereka gimana caranya mereka terpancing gitu loh. Kalau misalkan program ini bagus, baik gitu ya, nah ASN ini ya kenapa tidak dia ikut menyebarkan informasi itu. Nah, jadi kita bermain algoritma saja di situ secara organik. Dan kalau misalkan ada sumber daya yang lebih, misalkan ada tambahan orang yang misalnya lebih kreatif lah ya, Iya. Nah, dengan keterampilan teknis, kemudian juga perangkat yang memadai, dan anggaran. Kalau dengan anggaran kita bisa kerjasama juga dengan taruhlah misalkan konten kreator lain gitu ya, dengan influencer dan selebgram dan lain seperti itu, supaya jangkauan sebaran informasi ini bisa lebih luas lagi. Nah, teman-teman, dari apa yang Bapak tadi jelasin, tentu kita mendapatkan banyak sekali ya pelajaran dan Bapak, kami dari mahasiswa UNP ingin berterima kasih banyak. Bapak sudah menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan menyediakan waktu untuk wawancara kami. Nah, jadi itu tadi hasil wawancara kami dengan Divisi Humas. Semoga bermanfaat ya guys. Dadah!